Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kami ingin menjelaskan kepada para calon santri, calon orang tua santri, para donatur santri, serta para orang tua santri yang telah tergabung dalam keluarga besar pesantren Al-Ma'had. Tak lupa juga kami sampaikan penjelasan ini untuk saudara-saudaraku, kawan-kawanku seperjuangan, para ustadz dan ustadzah Al-Ma'had yang lama maupun yang baru. 10 karakter yang ingin kita cetakkan pada kepribadian santri Al-Ma'had ini membutuhkan rentang waktu yang cukup panjang. Demikian memang karena mencetak karakter berbeda dengan memintarkan anak. Tujuan kami menyelenggarakan pendidikan ini bukan sekedar membuat anak tahu, tapi membimbingnya menjadi mau dan mampu. Tahu saja tidak cukup. Kalau sudah tahu tapi tidak mau, ini banyak. Sudah tahu dan tidak mau serta tidak mampu melaksanakan ilmu yang dia dapat, ini juga tidak sedikit. Itu kenapa? Karena memang prasyarat thalabul ilmi yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala diantaranya adalah watulu zamanin wa suhbatu ustadzin watulu zaman. Membersamai ustadz, berkawan dengan ustadz, bergelut dengan ilmu bersama para ustadznya, serta dalam rentang waktu yang panjang. Inilah sifat daripada one stop schooling system pesantren Al-Ma'had. Kami jelaskan untuk video kali ini syarah daripada karakter yang pertama. Karakter yang pertama dari 10 karakter lulusan Al-Ma'had adalah bahwa lulusan Al-Ma'had telah dicetak untuk bermanhaj salaf ahlus sunnah wal jamaah. Saya ulang, bermanhaj salaf ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu? Bermanhaj artinya memiliki pola, memiliki cara, gaya hidup, lifestyle, membentuk lifestyle dari sisi cara berpikir, pola pikirnya, akidahnya, cara bersikapnya dalam berakhlak, dalam beribadah, dalam hubungan dengan Allah Azza wa Jalla, dalam hubungan dengan sesama manusia, memiliki pola seperti yang pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Dipahami oleh para sahabat dan diamalkan oleh mereka, kemudian diajarkan kepada generasi tabi'in dan berikutnya pada generasi tabi'in dan para ulama salaf berikutnya. Sehingga dengan demikian, cara kita beragama, gaya hidup kita, tidak terlepas dari contoh dan teladan para ulama terdahulu yang telah mendahului kita dengan berbekal petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam bidang ibadah misalnya, bermanhaj salaf ahlus sunnah wal jamaah dalam bidang ibadah misalnya. Ibadah yang dimaksud adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Tidak serta-merta kita beribadah kepada Allah, melainkan atas dasar ilmu yang menunjukkan bahwa ibadah tersebut diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya.
tidak serta-merta kita lakukan sebuah ibadah, niatnya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, melainkan atas dasar dalil bahwa jelas itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Setelah kita tahu perintahnya, setelah kita tahu kenyataannya bahwa ibadah ini memang ada perintahnya, maka kita juga harus melaksanakannya sesuai dengan petunjuk bagaimana mestinya ibadah itu dilaksanakan. Contoh, sebuah ibadah bernama sholat. Sholat itu jelas merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah Rabbmu. Konteks ayat ini terkait dengan sholat, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat sampai akhir hayatnya. Tidak berhenti, ada masa pensiun sholat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan ibadahilah Rabbmu sampai datang kematianmu. Ini adalah perintah ibadah secara umum dan perintah melaksanakan sholat secara khusus sebagai sebuah ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita juga mendapati ayat-ayat Al-Quranul Karim, kita baca, kita paham bahwasanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, aqimus sholah wa atuz zakah. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan wa aqimis sholata li dzikri. Dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Jelas dengan adanya perintah ini berarti sholat merupakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Namun pertanyaan berikutnya, kalau orang bermanhaj salaf salih, bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah, memiliki pola ibadah dan gaya hidup beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan manhaj as-salafus salih, maka tidak cukup dengan tahu bahwasanya ibadah ini benar diperintahkan. Lebih dari itu, harus tahu juga bagaimana cara melaksanakan perintah tersebut. Maka kita tengok juga apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau tentang pelaksanaan kewajiban ibadah salat adalah sebagai berikut. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian, kerjakanlah salat dengan cara bagaimana seperti halnya kalian melihatku salat. Maka dalam hal melaksanakan sholat, tidak bisa hanya sekedar dengan dalil Al-Quranul Karim. Tegakkanlah sholat, kemudian kita melaksanakan sholat. Bagaimana gerakannya? Apa bacaannya? Kapan waktunya? Di mana tempatnya? Syarat-syarat sahnya seperti apa? Semua itu ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka juklak teknisnya, petunjuk pelaksanaannya secara teknis kita harus pelajari di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama as-salafus salih, mereka kadang berbeda pendapat dalam masalah-masalah tertentu di dalam masalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di dalam perbedaan pendapat pun kita mengikuti ulama salaf. Tidak memakai gaya kita sendiri-sendiri. Itu dari sisi ibadah.
Begitu pula dari sisi muamalah, hubungan antar kita manusia. Baik antar satu orang dengan orang lain maupun antar satu keluarga dalam sebuah rumah tangga, juga dengan masyarakat secara luas, bahkan dalam bernegara dan hubungan antar bangsa. Semua muamalah ini diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dipraktekkan, dicontohkan, dipahami, diajarkan oleh ulama salaf kita dari sahabat radhiyallahu anhum, generasi tabi'in, tabi'it tabi'in, dan ulama salaf selanjutnya. Begitu pula di dalam pola berakhlak, pola perilaku, bagaimana hubungan kita dengan hewan, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, kita dengan akhlak yang mulia. Seperti apa akhlak yang mulia? Ini tidak diserahkan kepada pengertian kita masing-masing sesuai dengan kultur manusia di daerahnya masing-masing. Tetapi akhlak karimah, berakhlak sesuai dengan akhlak salaf, tentu sudah dicontohkan oleh para ulama salaf. Maka dari itu, dalam segala gaya hidup, semua gerak dan diamnya kehidupan ini, ada tuntunan yang sudah termaktub, sudah terajarkan dari Al-Quran, Sunnah Nabi, dan para sahabat radhiyallahu anhum. Untuk menjadi orang seperti inilah kami mengajar, mendidik, mengasuh, dan membina para santri, serta mengajak umat Islam seluas mungkin, dimanapun berada dan kapanpun, untuk bermanhaj salaf salih ahlus sunnah wal jamaah. Perlu kami tegaskan definisi ahlus sunnah wal jamaah. Istilah ahlus sunnah ini nampaknya akhir-akhir ini semakin menjadi komoditas yang diperebutkan oleh berbagai kelompok dan golongan kaum muslimin. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menamai ahlus sunnah ini bukan hanya dengan satu nama. Pernah dinamakan dengan al-firqatun najiyah, an-najiyah, atau al-firqatun najiyah, at-taifatul mansurah. Disebut juga dengan al-ghuraba, disebut juga dengan al-jamaah. Yang ini semuanya mengarah pada satu muara makna, yaitu kata Nabi SAW, ahlus sunnah atau al-jamaah adalah hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Artinya, ahlus sunnah wal jamaah, at-taifatul mansurah, al-firqatun najiyah sejatinya adalah orang-orang, siapapun, dimanapun, di zaman kapanpun, yang mengikuti gaya hidup, pola pikir, dan pola sikap dalam beribadah, berakhlak, bermuamalah, semuanya mendasarkan atas apa yang kucontohkan dan dicontohkan oleh para sahabatku radhiyallahu anhum. Itulah sesungguhnya yang disebut dengan aswajah ahlus sunnah wal jamaah. Bukan aswaja dalam makna sebuah ormas di antara ormas-ormas Islam. Dan karakter ahlus sunnah wal jamaah itu mengedepankan dalil. Mengedepankan dalil dengan pendalilan yang benar. Dan bukan mengedepankan perasaan. Bukan mengedepankan kekelompokan. Kemudian ahlus sunnah wal jamaah juga menitik beratkan dakwahnya pada pengembalian umat kepada jalur tauhidullah, sehingga hasilnya yang diharapkan adalah semua perilaku
manusia itu ditujukan sebagai penghambaan diri hanya untuk Allah saja. Bukan untuk memperbesar ormasnya. Bukan mempertenar pribadinya. Bukan mengajak manusia pada kelompoknya. Atau untuk kepentingan sesaat, kepentingan politis. Supaya dia terpilih ke dalam pengurus partai dan sebagainya. Tidak ada tujuan itu sama sekali. Maka dari itu, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya tidak ada kepentingan untuk mengeruk keuntungan duniawi. Murni untuk mengajak umat, mendidik generasi umat agar sama-sama bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya atas dasar syariah, tuntunan, contoh dan teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, sekelumit kalimat yang bisa dilumat dalam pikiran kita, bisa dicerna dengan mudah dan bisa diamalkan dalam perilaku perbuatan kita sehari-hari. Kita bertemu kembali insya Allah pada penjelasan tentang karakter kedua dari 10 karakter alumni Al-Ma'had. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.